Di tengah jumlah pengungsi bencana Sumatera yang sempat menyentuh lebih dari 1 juta jiwa. Di saat rumah-rumah warga, sekolah, puskesmas, dan fasilitas umum lainnya disapu oleh banjir yang tak kenal ampun. Di saat bantuan tak kunjung merata dan para korban memilih bertahan hanya dengan apa yang mereka punya, seadanya, semampu yang mereka bisa. Tiba-tiba muncul satu usul kebijakan yang membuat kita citizen dan netizen 62 ini mengerutkan kening. Serius, ini solusinya. Usulannya yaitu membentuk Kementerian Bencana. Artinya memang ke depan ini mungkin kalau Ibu bisa ngomong sama Pak Presiden, ada perlunya juga disampaikan mungkin sudah adanya Menteri Bencana, penanggulangan bencana. Jadi ada Dirjen Longsor, Dirjen Banjir, Dirjen Angin Topan, dan Dirjen satu lagi apa gitu. Usulan yang seharusnya menjadi solusi ini justru terdengar seperti skrip sketsa komedi di tengah lautan air mata korban bencana. Karena pernyataan ini muncul di saat sejumlah wilayah kembali terendam banjir, di saat daerah-daerah lain di Indonesia mulai mengalami nasib yang sama, di saat anak-anak tidur di posko darurat, di saat listrik belum sepenuhnya pulih, di saat logistik terseok-seok di tengah medan yang rusak, di saat publik menuntut kehadiran negara, dan di saat status darurat bencana nasional tak kunjung ditetapkan karena pemerintah menilai dengan menjadi prioritas nasional sudah cukup. Sementara fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Pada momen kritis begini yang muncul bukan mekanisme penyelamatan baru, bukan perbaikan koordinasi antar lembaga, bukan penguatan BNPB, bukan percepatan distribusi logistik dan pemulihan infrastruktur darurat. Tapi justru gagasan untuk membuka kementerian baru. Sepertinya kita memasuki fase yang paling berbahaya, yaitu di saat bencananya nyata, tapi solusi yang diusulkan oleh para pejabat kita terasa seperti komedi yang gak lagi lucu. Di saat seperti inilah negara terlihat kehilangan prioritasnya, padahal rakyatnya kehilangan segalanya. Mungkin ini salah satu momen paling absurd dalam sejarah penanganan bencana di negeri ini. Ketika warga berjibaku dengan waktu untuk menyelamatkan nyawa, para pejabat justru berjibaku dengan waktu untuk menyelamatkan narasi. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, pernyataan seolah super sigap dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia di hadapan Presiden Prabowo di Kabupaten Biren, Aceh pada Minggu 7 Desember lalu. Juga ISDN, lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak? Nyala. Semua? Malam ini? Seluruh Aceh? Seluruh Aceh 93%, malam ini Aceh semua nyala 93%. Tapi kenyataannya, video-video warga menunjukkan kebalikannya. Sejumlah desa ada yang masih gelap total, rumah-rumah yang tenggelam dan luluh lantak tanpa penerangan. Posko-posko darurat hanya mengandalkan lampu seadanya. Ini momen yang seharusnya menjadi aksi tanggap darurat, tapi malah menjadi momen darurat komunikasi. Masalahnya, ketika narasi resmi pemerintah enak didengar, tapi realitas di lapangan? Kedua, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS. Sebelumnya ia mengaku tak mampu menangani korban bencana di wilayahnya. Di saat warganya kehilangan rumah, kehilangan harta benda, kehilangan orang-orang tersayang, Bupati Aceh Selatan ini memilih pergi dari wilayah yang dipimpinnya. Bukan berangkat menembus banjir, bukan berangkat memimpin posko penanganan, bukan berangkat memastikan pasokan logistik tersedia, tapi berangkat umroh. Ini yang paling melukai emosi publik. Lalu ia disanksi 3 bulan nonaktif. Tapi sanksi itu bukan solusi, melainkan sebagai symbolic failure. Inilah wujud paling telanjang dari ketidakhadiran negara. Ketiga,
anggota DPRD Padang Pariaman yang tetap berangkat kunjungan kerja ke Kabupaten Sleman ketika 10.000 lebih warga di daerahnya terdampak banjir. Alasannya, ya gak enak kalau batal. Kalimat sederhana yang begitu menyakitkan bagi warga Padang Pariaman yang menjadi korban bencana. Kalimat gak enak kalau batal terdengar seperti, maaf, prioritas kami bukan kalian, prioritas kami adalah jadwal yang sudah dibuat jauh-jauh hari. Ampun deh, ini pejabat yang berutang budi pada warga atau warga yang berutang budi pada para pejabat. Keempat, kayu gelondongan terbawa banjir dan bantahan yang menghina akal sehat kita semua. Viral, video yang menunjukkan kayu gelondongan di tengah banjir Sumatera. Namun, Dirjen Gakum Kementerian Kehutanan pun membantah. Satu adalah kayu lapuk, dua juga kayu yang akibat tadi, pohon tumbang ya, dan ketiga juga di area-area penebangan. Kalau kayu lapuk dan pohon tumbang, ya harusnya tercabut dengan akar-akarnya. Seolah-olah yang salah adalah mata publik, bukan fakta di lapangan. Inikah cara para pemimpin kita menghadapi bencana? Inikah cara sebuah negara lari dari tanggung jawab konstitusional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, termasuk saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Setelah semua kejanggalan, semua bantahan yang menginjak akal sehat, semua narasi yang tidak sejalan dengan realitas, maka ini adalah puncak absurditas cara para pejabat kita merespon bencana Sumatera. Muncul satu gagasan yang kedengarannya sih seperti solusi besar ya. Bagaimana kalau kita bentuk Kementerian Bencana? Bukankah kita sudah punya BNPB? BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Lembaga yang secara de jure setara dengan kementerian. Lembaga yang memang dibentuk untuk mengurus semua jenis bencana. Mulai dari pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Jadi ketika ada usul untuk membuat kementerian bencana, pertanyaannya bukan hanya apakah kita perlu kementerian baru, pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang selama ini tidak mampu dilakukan oleh BNPB. Apakah BNPB kurang kuasa? Ya tidak, BNPB memiliki hak komando tertentu dalam kondisi darurat. Apakah BNPB kurang anggaran? Ya, tidak juga. Faktanya justru setiap tahun dana penanggulangan bencana meningkat. Apakah BNPB kurang struktur dan personel? Mereka memiliki deputi-deputi yang fungsional dan ya spektrumnya lengkap. Apakah BNPB kurang koordinasi? Tapi kita juga tahu jika masalahnya adalah koordinasi, maka menambah satu kementerian baru hanya akan menambah keruwetan alur komunikasi dan koordinasi yang sudah kacau. Lalu apa bedanya? Inilah masalah struktural yang harus kita bicarakan secara jujur. Kalau masalahnya adalah koordinasi, maka menambah kementerian baru hanya akan menambah kekacauan yang sudah terjadi. Kalau masalahnya adalah izin konsesi hutan dan pengelolaan sumber daya alam yang longgar, maka kementerian baru ya tidak akan mengubah apa-apa. Kalau masalahnya adalah keputusan politik yang tidak berani menyentuh industri-industri besar penyebab deforestasi, maka penambahan kementerian bencana juga tidak akan menghijaukan kembali hutan-hutan yang terlanjur digunduli. Kalau masalahnya adalah disfungsi pemimpin daerah yang mengaku tak mampu lagi lalu pergi umroh, maka kementerian baru tidak akan mengubah karakter seorang pejabat. Inilah pola pikir yang mengkhawatirkan.
Bukannya memperbaiki institusi yang ada, para pejabat kita cenderung menciptakan institusi baru karena ya memang menguatkan lembaga yang sudah existing membutuhkan political will, akuntabilitas, disiplin anggaran, membongkar konflik kepentingan, melakukan pengawasan yang sungguh-sungguh, melakukan penegakan hukum lingkungan yang ketat. Semua itu ya memang sulit, semua itu tidak populer, semua itu berisiko menyentuh kekuatan ekonomi besar. Dan disinilah masalahnya. Ya memang lebih mudah sih menambah gedung baru daripada membongkar oligarki pengerukan sumber daya alam yang tak tersentuh hukum. Jadi negara bukannya kekurangan lembaga, negara kekurangan ketegasan. Negara bukannya kekurangan struktur, negara kekurangan akuntabilitas. Karena andai hal-hal berikut ini dilakukan dengan tegas oleh negara, izin tebang dibereskan, tata ruang dibangun berbasis sains, pengawasan hutan diperketat, prosedur darurat dipraktikkan bukan sekadar ditulis dalam dokumen, maka kita tidak perlu Kementerian Bencana. Kita hanya perlu negara yang benar-benar hadir. Tapi ketika negara tak punya kemauan untuk menyentuh akar masalah, seringkali jalan pintas itu muncul, ya sudah kita bikin kementerian baru saja. Seakan-akan gedung baru bisa mengubah nasib para korban. Seakan-akan dirjen-dirjen baru bisa menahan banjir bandang akibat hutan yang digunduli. Ya seakan-akan struktur baru bisa membasuh keputusan-keputusan politik yang telah salah selama bertahun-tahun. Jadi saat bencana Sumatera terjadi, kita sebenarnya tidak kekurangan solusi, tapi kekurangan akal sehat. Pernyataan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Gus Ipul, bahwa artis, influencer, atau pihak manapun harus izin dulu jika ingin menggalang donasi, seketika mengaduk-ngaduk emosi publik karena di saat yang sama banyak korban bencana Sumatera yang mengaku belum tersentuh bantuan pemerintah secara memadai. Pernyataan Gus Ipul seperti mengirim pesan, solidaritas rakyat boleh, tapi harus melalui pintu negara. Padahal kita tahu dalam bencana, waktu adalah nyawa dan kecepatan adalah kunci penanganan. Saat bencana terjadi, negara seolah lebih sibuk mengatur daripada membantu. Mensos lupa ya, kalau kita sudah terlalu sering melihat bagaimana anggaran dalam situasi darurat kerap menjadi ladang basah bagi para koruptor. Korupsi bantuan COVID, korupsi dana hibah, korupsi dana bantuan gempa, korupsi dana bantuan untuk pengungsi, termasuk korupsi bansos. Mengapa negara ingin mengatur solidaritas rakyat di saat negara sendiri gagap menunjukkan kapabilitasnya? Di sini kita melihat benturan yang jauh lebih dalam. Solidaritas rakyat versus birokrasi pemerintah. Kecepatan versus kehati-hatian yang terlambat. Ketulusan publik versus ketakutan negara terhadap potensi penyalahgunaan anggaran yang ironisnya dalam banyak kasus justru dilakukan oleh perangkat negara sendiri. Kita tak masalah dengan regulasi, kita tak anti tertib administrasi, tapi kita menolak kemunafikan. Di media pemerintah terlihat sigap, di lapangan yang terjadi justru sebaliknya. Dan yang lebih menakutkan lagi, saat negara mulai membatasi niat baik rakyat, maka jangan heran jika rakyat merasa memang harus saling menyelamatkan tanpa berharap terlalu banyak kepada pemerintah. Pemerintah menyatakan masih sanggup menangani bencana Sumatera dan belum butuh bantuan luar negeri. Pemerintah menilai penanganan bencana Sumatera sebagai prioritas nasional sudah cukup, tak perlu ditetapkan statusnya sebagai bencana nasional. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, harus mendatangkan tim dari Tiongkok untuk melacak korban bencana. Ia pun terbuka menerima bantuan internasional, sesuatu yang justru seolah dihindari oleh pemerintah pusat.
Jadi, pertanyaannya, siapa yang kehilangan sense of urgency? Rakyat atau negara? Kita harus mengakui, banjir di Sumatera bukan hanya soal hujan yang turun terlalu deras. Banjir di Sumatera adalah akumulasi dari tata ruang yang diabaikan tahun demi tahun, izin yang diberikan tanpa kendali dan tanpa hati nurani, pengawasan hutan yang dilunakkan demi kepentingan ekonomi sesaat, koordinasi antar lembaga yang tidak pernah benar-benar dibenahi. Yang seharusnya dilakukan negara adalah membongkar akar masalah terkait izin usaha, menegakkan hukum terhadap pelaku perusak hutan tanpa tebang pilih, memperkuat BNPB dan stakeholder serta ekosistem penanganan bencana, menuntut kehadiran dan aksi nyata para pemimpin daerah hingga level pemerintah pusat. Jangan ABS asal Bapak senang, depan presiden lapor semua terkendali padahal faktanya ya gitu deh. Apakah negara ini serius memperbaiki cara kerjanya saat bencana datang? Perubahan iklim niscaya terjadi. Cuaca makin ekstrim, risiko akan makin tinggi. Yang harus kita putuskan adalah apakah kita mau sekadar membentuk lembaga baru atau membangun keberanian baru. Keberanian untuk mengakui bahwa sistem penanganan bencana kita masih lemah. Keberanian untuk mengakui bahwa struktur yang sudah ada harus dibenahi, bukan sekadar diperbanyak. Keberanian untuk mengakui bahwa kehadiran negara dalam situasi genting seperti bencana perlu ditingkatkan lagi. Keberanian memidanakan para perusak lingkungan pun mereka ada di lingkaran kekuasaan. Karena pada akhirnya bangsa ini butuh negara yang tidak takut menghadapi kenyataan, mengakui kekurangannya, dan berani menindak tegas siapapun yang menjadi penyebab bencana. Sebelum kita semua benar-benar tenggelam. Bukan dalam banjir, tapi dalam bencana, cara berpikir lama yang kita biarkan terus berulang. Lagi-lagi pertanyaannya, sampai kapan?